Halo smart people, ketemu lagi bersama saya di AFD channel. Kali ini kita akan membahas Kedrit 45 khusus untuk plotter garment. Ya, pertama-tama kita pastikan dulu Kedrit ini ori atau KW ya. Kita bisa tahu dari harganya. Untuk harganya saja itu pasti sudah jauh berbeda ya. Kalau untuk ori itu mungkin masih di sekitar 500.000, sedangkan yang KW ya 350 sampai 400 ya. Itu pasti kualitasnya berbeda ya. Jadi kalau kalian yang mempunyai dana lebih, bisa beli yang ori saja ya, itu pasti dijamin bagus. Tapi kalau yang dananya terbatas, itu menjadi pilihan untuk yang KW ya. Nah, untuk pembelian yang KW kita harus tahu cara memilih Kedrit tinta plotter yang bagus ya. Jadi pengalaman saya beberapa kali beli di online shop itu hasilnya nggak bagus ya, atau memang tintanya nggak keluar sama sekali. Memang harganya ya jauh berbeda sama yang original. Tapi kita mau yang Kedritnya yang khusus plotter ini masih bisa kita pakai lah ya kalau kita beli KW. Jadi masih ada pilihan ya. Jadi cara memilih Kedrit tinta plotter yang bagus itu, satu, pastikan tinta ori atau KW yang dipercaya ya. Kadang-kadang orang bilang ori tapi belum tentu ori ya, kita harus tahu. Dan walaupun yang KW itu ada yang bagusnya menurut saya ya. Jadi nggak cuma main suntik-suntik aja, mereka punya alat khusus mungkin ya, dan kualitasnya masih bisa kita pakai lah ya, masih di bawah yang original. Nah, yang kedua, bungkus luar masih segel ya. Kalau ini bungkusnya intinya walaupun kita beli bukan ori ya, bungkus ini harusnya sudah dilem, masih disegel ya, enggak bekas terbuka gitu. Ini udah saya buka, jadi walaupun ini bukan ori, bungkusnya mirip ori, tapi ini masih rapat, harusnya tidak bekas atau pernah dibuka. Yang ketiga, bungkus dalamnya. Kalau kita buka, ini sudah saya buka. Kalau kita ini buka dari baru, biasanya di dalam itu ada bungkusnya, ada bungkus lagi ya. Jadi ini cover luar atau bungkus luar, ini bungkus dalam. Nah, bungkus dalam ini biasanya kardusnya warna putih polos. Nah, ini pun bungkusnya yang di dalam ini harus masih tertutup. Di sini tutup, semua masih tertutup, tidak yang terbuka. Ini juga harus masih tertutup ya, walaupun itu bukan ori. Terus kalau kita buka lagi di dalam tintanya atau di Kedrit itu, pas kita buka nah, biasanya dia masih ada plastik pelindung ya untuk tinta Kedritnya sendiri sini. Jadi tintanya tidak keluar atau tidak bocor
terus tidak mengering karena dia terlindungi di plastik ini. Masih terlindung sih. Yang kelima itu kita harus cek keluar tinta ya, atau tintanya mampet atau bocor. Jadi kalau kita buka ini, posisinya ini kita buka, ini harus keluar tintanya. Kalau kita kocok, ini harus keluar tintanya, tidak mampet gitu, dan tidak juga bocor atau dia sampai keluar meluber tintanya. Kalau meluber ini biasanya bocor, jadi dia walaupun ada basah tapi tidak luber ya, sebasah biasanya normal. Terus yang keenam, kita harus cek isi tintanya ya, kita bisa kita kocok-kocok itu, nanti dia akan terasa ya. Kalau misalnya dia penuh ya akan agak terasa berat, tapi kalau kosong ya kan enteng ya, enteng sekali gitu, tidak tidak ada cairannya di dalam yang terasa. Nah, yang ketujuh itu kita harus pasang kedrit di head plotter dengan benar ya. Jadi ini harus kita pasang dengan benar ya. Nanti ini kita lap sedikit oleh tisu, bisa kita lap dengan tisu seperti ini ya. Yang terlihat ya tintanya. Nah, ini sudah bisa kita pakai di plotter. Ya, kita akan pasang kedrit ini di head plotter ya. Ini ada dua kedrit, cuman saat ini saya pasang untuk satu kedrit saja. Nah, pemasangan ini sangat berpengaruh. Pemasangan ketika kedrit kita masuk ke dalam head ini sangat berpengaruh ya. Kalau kita pasang tidak benar atau kurang pas, maka hasil printnya ini akan berpengaruh, putus-putus biasanya, atau sama sekali nggak keluar ya. Jadi memang harus benar-benar banget pasang kedritnya ya. Pasang kedrit kita harus mulai agak miring sedikit ya, agak miring sedikit. Terus di sini harus lurus ya. Ini harus lurus, benar-benar lurus, tidak boleh miring posisinya. Oke, sudah lurus. Jadi benar-benar spinnya sudah menempel pada elemen si kedritnya. Ini baru kita tutup. Kita bisa tekan. Di sini ada seperti tonjolan plastik, kita bisa tekan karena dia ada pernya. Kita tekan sedikit. Ya. Jadi dia tidak bergerak ya. Pas bergerak ya. Bisa dilihat dari samping seperti ini. Oke. Ini pemasangan kedrit yang benar, jadi tidak miring, pas, lurus ya, tidak bergoyang. Jadi ini siap untuk digunakan oleh plotter print out ya. Oke, lalu bagaimana kalau setelah dites, kita tes print ya, kedrit yang sudah kita pasang kepada head plotter ini dengan hasil yang putus-putus, misalnya tidak bagus gitu ya, tidak maksimal. Nah, biasanya kita print itu kan menggunakan atau print pola-pola bagian yang terkecil ya. Jadi untuk tes itu kita bisa pakai pola-pola bagian yang kecil supaya tidak terlalu banyak memakan kertas atau
menggunakan kertasnya. Nah, di situ kita bisa lihat bila tes print atau hasil print outnya itu tidak maksimal atau ada garis putus-putus, baru kita bisa melakukan solusi atau tindakan membersihkan saluran tinta, ya, saluran tinta yang di sini. Ini pada kredit ini kita menggunakan alkohol, jadi tisu kita basahkan menggunakan alkohol, karena alkohol ini kan mudah kering ya, mudah kering. Kita bersihkan elemennya ini, kita bersihkan pakai alkohol ya, pakai alkohol. Terus ininya juga kita bersihkan sekalian. Bisa jadi karena terlalu lama ya, ada pengendapan tinta di sini, atau ada kotoran-kotoran yang menghalangi pin-pin yang menyentuh cartridge-nya ini, elemen cartridge-nya ini ya. Jadi kita bisa melakukan pembersihan. Saya biasa pakai alkohol 70% ya, menggunakan tisu. Oke, kita basahkan sedikit. Oke, sedikit ya, basah itu. Alkohol. Ini kita bisa bersihkan. Kita bersihkan dari elemennya. Kita bersihkan elemennya serata mungkin. Kita bersihkan, dan bagian tintanya juga ya, karena bisa jadi bagian ini terlalu lama tidak dipakai dan mengering atau mengendap tinta-tintanya di sini ya. Dengan alkohol kita bisa membersihkan ya, ini kelihatan, jadi akan memberikan ruang untuk keluarnya tinta ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita tes lagi, masukkan ke head plotter dengan baik dengan cara yang tadi, dan kita bisa lihat hasilnya setelah dibersihkan. Biasanya lebih baik ya kalau cartridge-nya memang bagus. Kalau sudah dibersihkan tapi tidak keluar, ini bukan bermasalah ketika mungkin pemasangan tinta atau penyuntikan tinta ke dalam ya. Jadi memang harus diganti cartridge. Jadi itu sekian dari saya, semoga apa yang telah saya informasikan memberi solusi bagi smart people semua ya.